Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ilham Dian Nugraha. Saya Tubagus Muhammad. Nama saya Muhammad Onang Febriandi. Nama saya Rayana Atsikra. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 23. Itu sih yang akan dibahas dalam materi pembahasan pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama ada pengertian pajak penghasilan pasal 23. Yang kedua, siapa sih pemotong pajak penghasilan pasal 23? Yang ketiga ada tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23. Ada pengecualian pajak penghasilan pasal 23. Dan ada studi kasus, cara pembayaran pajak penghasilan pasal 23. Pengisian formulir SPT dan SSP, ketentuan pelaksanaan, serta kesimpulan. Latar belakangnya, pajak merupakan satu sumber pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Yang pertama, pengertian pajak penghasilan pasal 23. Pengertian pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan atau diperolehnya dalam tahun pajak, atau bisa juga dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Siapa aja sih pemotong PPh pasal 23? Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggara dalam negeri, yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT, kelima perwakilan perusahaan dalam negeri lainnya, dan keenam ada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu. Tarif dan objek penghasilan pajak pasal 23. Tahap 5% dari jumlah bruto diberikan untuk yang pertama dividen, kecuali pembagian dividen pada wajib pajak orang pribadi dikenakan pinat, royalti dan bunga termasuk premium, diskonto atau imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Tarif 2% lainnya dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang telah diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Garis-miring PMK 03 2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Subjek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 63 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK Nomor 141 PMK 03 2015. Yang selanjutnya ada studi kasus. PT Cakra Kembar adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. PT Cakra Kembar berlokasi di Jalan Setiabudi, memiliki NPWP 01256437351721. Berikut adalah jenis jasa dan perhitungan yang terdapat pada cek PT Cakra Kembar. Yang pertama ada jasa penyedia tenaga kerja dan tenaga ahli. Yang kedua ada jasa perawatan dan perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV, kabel, alat transportasi, dan bangunan. Yang ketiga ada jasa perawatan kendaraan dan alat transportasi darat. Yang keempat ada jasa pengangkutan atau ekspedisi. Pada kasus pertama, pada bulan September 2024, PT Sukarmaju ber-NPWP menggunakan jasa penyedia tenaga ahli karena kekurangan tenaga kerja pada PT Cakra Kembar ber-NPWP sebesar 15.550.000 atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Sukarmaju kepada PT Cakra Kembar dipotong PPh pasal 23 oleh PT Sukarmaju sebesar 2% yang dikali 15.550.000, hasilnya Rp319.000. Kasus kedua, pada bulan September 2024, PT Sukarmaju ber-NPWP menggunakan jasa repair AC untuk keperluan memperbaiki beberapa AC yang mengalami gangguan atau kerusakan di PT Cakra Kembar ber-NPWP sebesar Rp1 juta. Atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Sukarmaju kepada PT Cakra Kembar dipotong PPh pasal 23 oleh PT Sukarmaju sebesar 2% dikali dengan Rp1 juta, hasilnya Rp20.000.
Pada kasus ketiga, pada bulan September 2024, PT Sukar Maju ber-NPWP menggunakan jasa rewinding kendaraan kantor pada PT Cakra Kembar ber-NPWP sebesar Rp550.000. Atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Sukar Maju kepada PT Cakra Kembar, dipotong PPh pasal 23 oleh PT Sukar Maju sebesar 2% kali Rp550.000, yang hasilnya adalah Rp11.000. Kasus keempat, pada bulan September 2024, PT Sukar Maju ber-NPWP menggunakan jasa pengangkutan pada PT Cakra Kembar untuk keperluan angkutan barang ini dikirim ke pembeli sebesar Rp2.500.000. Atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Sukar Maju kepada PT Cakra Kembar, dipotong PPh pasal 23 oleh PT Sukar Maju sebesar 2% yang dikali Rp2.500.000, yang hasilnya adalah Rp50.000. Pada kasus kelima, PT Cakra Kembar merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu dan beralamat di Jalan Terusan nomor 11 Jakarta Selatan. PT Cakra Kembar telah memiliki NPWP 01 111 444 8061 000. Pada tanggal 12 Juli 2024, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Berikut data yang diperlukan dalam pembayaran dividen tunai. Yang pertama, pemegang saham dari PT Perkasa dengan penyertaan modal 20% dan dividen 130 juta. Dari data di atas, berikut perhitungan PPh pasal 23 yang dipotong PT Cakra Kembar. Ini ada pemegang saham, penyertaan modal, dividen, dan PPh pasal 23 yang dipotong. Jadi jumlah total dividen itu ada 330 juta. Jumlah total PPh pasal 23 yang dipotong itu ada 49.500.000. Selanjutnya ada cara pembayaran pajak PPh pasal 23. Yang pertama, masuk atau login pada laman DJP online dengan menggunakan NIK atau NPWP yang sudah terdaftar, mengisi kata sandi atau paspor dan kode keamanan. Yang kedua, klik menu bayar dan pilih layanan e-billing seperti di gambar. Yang ketiga, kemudian isi data-data yang diperlukan, lalu isi jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, nomor ketetapan, dan jumlah setoran. Setelah mendapatkan kode billing, wajib pajak dapat melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan lewat bank, ATM, internet banking, pos persepsi, maupun sarana lainnya. Yang keempat, setelah semua data telah terisi dengan benar, silakan klik buat kode billing di bagian kanan bawah. Nantinya secara otomatis akan tertampil verifikasi akhir yang mencantumkan kode keamanan, lalu klik submit. Yang kelima, terakhir akan mendapatkan notifikasi terkait kode billing dan dapat mencetak motivasi tersebut sehingga dapat mempermudah pembayaran pajak. Ini contoh lampiran keterangan kode billing seperti gambar. Selanjutnya itu ada contoh SPT pasal 23 dan ini sudah kami isi sesuai dengan studi kasus yang kami sampaikan sebelumnya. Selanjutnya ini ada contoh dari SSP pasal 23 atau surat pajak pasal 23 dan ini juga sudah kami isi sesuai dengan studi kasus. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap atas penghasilan, penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan pemberian jasa tertentu. Pemotong PPh pasal 23 adalah subjek badan, hanya orang pribadi tertentu yang ditunjuk oleh DJP atau Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya ada tarif 15% untuk dividen, bunga, royalti, sedangkan tarif 2% untuk sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, dan jasa yang lainnya. Ya, mungkin sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23, serta apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini kami sangat mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.